Shalom saudaraku yang dicintainya tanpa syarat, yang dikasihinya tanpa batas, dan yang diberkatinya tanpa sebab. Saudara, dalam setiap pergantian tahun sudah sangat umum orang mengatakan kiranya tahun depan akan lebih sukses, lebih berhasil, dan lain-lain. Nah, tanpa sadar memasuki dunia ilusi atau bayangan yang menipu dengan ungkapan itu. Disangka nyata, padahal tidak. Ada satu ilusi di hidup ini yang begitu dipercaya orang, yakni bahwa seakan-akan manusia bisa punya sesuatu. Bukankah orang berjuang agar bisa punya ini, punya itu? Jika belum punya, ia ingin punya. Jika sudah punya, ia ingin punya lebih. Apalagi semua iklan menggelitik rasa belum punya kita. Orang yang dianugerahi talenta untuk berkarya dibilang punya prestasi. Orang yang dikaruniai anak mengaku punya anak. Orang kaya sering disebut orang berpunya atau mampu. Betulkah manusia bisa benar-benar punya? Seseorang menceritakan tentang komentar orang lain terhadap dirinya dengan penuh bangga. Dikatakan, biyen sampean iku cemet lho Mbak, saiki kok semok tenan. Dulu Mbak ini ceking, tapi sekarang wow, besar sekali. Yang lainnya, perasaan saiki sampean tambah stilai Mas. Sekarang ini sampean kok kelihatan tambah bagaya. Yang lainnya, Mas, kapan itu sampean diwawancarai di televisi yo? Wah, hebat ya. Makanya tidak heran setiap orang ingin tampak sehat, tampak makmur, dan tampak sukses. Untuk itu mereka perlu mendengarkan berita yang membawa kematian, yang kelihatannya rohani, tapi sebenarnya berbalutkan usaha kekuatan diri sendiri, yang pasti itu merendahkan karya Tuhan Yesus yang sempurna. Padahal untuk kesehatan, untuk kemakmuran, dan kesuksesan, Efesus 3:18 katakan, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Dan ayat 20 katakan, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Lihat saudara, Yesus Tuhanlah yang memiliki semua hal ini. Kalau begitu dipenuhi di dalam kepenuhan Allah, itu berarti dipenuhi dengan kesehatan, dengan kemakmuran, dan kesuksesan. Dan cara atau rahasia untuk menikmati kepenuhan Allah yang dahsyat itu bukan seperti di masa kebodohanku dulu, di mana aku diajari dipenuhi dalam kepenuhan Allah itu. Aku harus berpuasa berhari-hari, berdoa berjam-jam, membuat komitmen untuk mengasihinya dan mengasihi sesama, serta
berdoa dalam roh, tanpa henti, dan sebagainya. Ternyata dalam kasih karunia ini, supaya dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah, itu bukanlah sesuatu yang saya lakukan, bahkan tidak berhubungan dengan kasihku pada Kristus. Kebenarannya itu tentang pengenalan akan kasih Kristus. Saat aku tahu betapa Tuhan mengasihiku, yang membuatku memusatkan pikiranku pada kasih-Nya kepadaku, maka aku dipenuhi oleh-Nya. Ku jawabnya, tak lagi ku segan, ku bimbang dan tawar hati, dan ku waktu Tuhan menciptakanmu, Dia merencanakan kita akan menjadi penuh atau optimal saat saudara dipenuhi dengan kasih. Itulah sebabnya Yeremia 29 ayat 11 katakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saat aku mengendarai mobilku berjalan dengan sempurna, tak kalah ku isi dengan bahan bakar yang tepat. Itu sama dengan saat engkau menyadari betapa Tuhan mencintaimu tanpa syarat, mengasihimu tanpa batas, dan memberkatimu tanpa sebab. Dan engkau mencerna kasih-Nya itu. Bagimu, dirimu akan secara ajaib dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Dan dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah itu berarti penuh dengan segala hal sebagaimana keberadaan Yesus itu bagimu. Yang berarti berada dalam kehidupan, kesehatan, kedamaian, kemakmuran, bahkan dengan segala kesempurnaan. Amin. Pada saat dirimu sadar akan betapa Tuhan mengasihimu dan dipenuhi di dalam kepenuhan Allah, yang terjadi sebagaimana ayat ini katakan, Dia akan melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Amin. Efesus 3 ayat 20.
Bukan mudah-mudahan kita akan mengalami berkat di mana Tuhan sudah membanjiri hidupmu dengan berkelimpahan. Karena saudara akan menjadi magnet berkat. Jadi sebagai orang yang dicintainya tanpa syarat, dikasihinya tanpa batas, dan diberkatinya tanpa sebab, maka teruslah membuka dirimu untuk diisi dengan kasihnya bagimu. Dan alamilah, nikmatilah kedahsyatannya. Lebih banyak sehat, makmur, dan kesuksesan dalam hidup. Haleluya. Amin.